Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh dari Vlog. Oke guys, kali ini aku menemukan cerita lagi ya guys. Ini adalah cerita pembunuhan lagi guys, pembunuhan berantai ya guys. Tentu jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Ini adalah identitas ya guys, korban pembunuhan berantai yang terungkap setelah 37 tahun guys. Nah, bayangin guys, pembunuhan berantai itu kan biasanya ya cukup lama sih. Ada yang sekitar mungkin waktu terpendek mungkin kalau sudah 10 tahun lalu beberapa tahun gitu kan terungkap. Misalnya kejadiannya tahun ini, nanti beberapa tahun tuh terungkap ya guys. Kalau ini enggak, 37 tahun guys. Tahun yang lalu ya guys. Ini adalah Unit Investigasi Kasus Dingin Biro Investigasi Alaska. Alaska ini bertempat di Amerika guys. Sebuah benua yang hutan guys, gak ada penduduknya itu guys. Mengumumkan seorang perempuan yang dikenal selama 37 tahun hanya sebagai Horsesoe Harith telah diidentifikasi melalui silsilah genetik dan pencocokan DNA guys. Korbannya ini mungkin perempuan nih guys. Dia adalah salah satu dari selusin korban pembunuhan berantai Alaska yang terkenal, Robert Hansen. Si pembunuhnya ini Robert Hansen. Nah, dari pembunuhnya itu adalah Robert Hansen ya guys. Korban diidentifikasi sebagai Robin Felke yang berusia 19 tahun. Oh, jadi ini dia membunuh dua orang ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan bernama Horsesoe Harith, yang laki-laki bernama Robin Felke yang berusia 19 tahun. Dia tinggal di jalanan Anchorage ketika dibunuh oleh Hansen pada awal 1980-an. Nah, kata si Komisaris Departemen Keamanan Publik Alaska, James Cochran, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua polisi, penyelidik, dan analisis yang telah bekerja keras dalam kasus ini selama 37 tahun. Tanpa kerja keras, kita tidak akan pernah menemukan korban identitas Felke itu nggak diketahui guys, kalau nggak nampak keras. Dan dari beberapa sisa-sisa kerangka yang ditemukan pada tahun 1984, Felke ditemukan tergeletak di tanah dekat Danau Horsesoe, dekat Sungai Little Susitna, hanya beberapa mil barat laut dari Anchorage. Tidak ada identitas pada tubuh yang kemudian dikenal sebagai Horsesoe Harith. Sorry ya guys, kalau ada rame-rame orang gila guys. Hansen mengatakan kepada penyelidik bahwa perempuan itu seorang pekerja seks yang diculik dari pusat kota Anchorage sekitar musim dingin tahun 1983. Dia mengatakan kepada penyelidik bahwa dia menerbangkannya ke danau dengan pesawat kecilnya. Oh, jadi nih mungkin diajak guys, dia seorang pekerja seks. Ya gitu-gituan gitu. Ya, pasti tahu lah kalian lah. Nah, ke danau dengan pesawat kecil guys. Dan dia tuh dibunuh dan dibuang mayatnya guys sama si Robert Hansen ya. Dia tidak tahu namanya atau banyak hal lain tentang korban itu. Otopsi mengonfirmasi mayat itu adalah seorang perempuan kulit putih berusia antara 17 sampai 23 tahun. Tidak ada laporan orang hilang yang cocok, dan dia dimakamkan di pemakaman kota Anchorage sebagai orang yang tidak diketahui. Wah. Kasus ini dibuka kembali pada tahun 2014, tahun yang sama ketika Hansen meninggal di penjara pada usia 75 tahun. Nah, jadi ini penjahatnya sudah meninggal pada usia 75 tahun. Mayatnya digali dan sempat dikirim untuk membuat profil DNA yang ditambahkan ke database orang hilang nasional FBI. Itu tidak memberikan identifikasi. Dan pada bulan September ya guys, tahun 2020 ya guys, baru tahun kemarin ya guys. Para penyidik melakukan upaya lain untuk mengidentifikasi sisa-sisa menggunakan silsilah genetik. Sampel tulang dikirim ke laboratorium swasta dan DNA tambahan diekstraksi dan dikirim untuk whole genome sequencing. Dan ini kemudian dikirim ke lab lain
dengan profil DNA dibuat dan diunggah ke database silsilah akses publik pada April, guys. Nah, polisi mengatakan beberapa kecocokan dekat ditemukan dan digunakan untuk membuat silsilah keluarga bagi korban. Polisi menyatakan penelitian menunjukkan korbannya mungkin seorang perempuan bernama Robin Pelkey yang lahir di Colorado pada tahun 1963. Nah, polisi melacaknya untuk tinggal di Anchorage pada awal 1980-an, guys. Jadi dilacak, guys, si Robin Pelkey ini, guys. Oh, berarti korbannya nggak tahu ya, satu atau dua di sini. Aku lihat di berita nih, guys, asli ya. Aku mau sebutin webnya, kalian langsung cek aja di beritanya. Nah, dilacak dan tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa dia masih hidup setelah 1984. Akhirnya kerabat dekat ditemukan berada di Arkansas dan Alaska. Dan anggota keluarga memberitahu polisi bahwa Pelkey tinggal di Anchorage pada akhir tahun 1970-an. Tetapi pindah ke Arkansas saat remaja sebelum kembali ke Alaska pada 1981 untuk tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Polisi mengatakan dia akhirnya tinggal di jalanan Anchorage tetapi menghilang pada akhir 1982 atau awal 1983. Oh, jadi ini dia tuh apa ya? Mungkin mau apa ya, guys? Mau pindah tempat kayak di Alaska untuk tinggal bersama ayah dan ibu tirinya, dan dia ini tinggal di jalan Anchorage. Di rumahnya dia Alaska itu jalannya namanya Anchorage, ya. Dia tuh menghilang tanpa jejak. Cukup menakutkan, ya, guys. Kerabat mengatakan kepada polisi mereka tidak tahu pasti mengapa orang tua Pelkey yang sekarang sudah meninggal tidak melaporkannya hilang, guys. Percocokan DNA dengan kerabat dekat di Arkansas mengkonfirmasi identitas Pelkey dan keluarganya diberitahu pada bulan September. Nah, adanya si penyelidik kasus Alaska, guys, State Troopers dan Randy McCarron. Jelas, saya sangat senang akhirnya mengetahui siapa dia dan memberi keluarganya penutupan. Silsilah genetik telah menjadi lompatan besar dalam memenyakan pembunuhan yang belum terpecahkan, tetapi juga dalam mengidentifikasi orang. Jadi ini sangat memuaskan untuk melihat akhirnya bersatu seperti ini. Hansen yang memiliki toko roti mendapat julukan Butcher Baker karena menculik dan memburu perempuan di hutan belantara di utara Anchorage hingga awal 1980. Jurnal polisi dan sosok yang membantu menempatkan Hansen di balik jeruji besi itu adalah Glenn Cloete, mengatakan pada 2008 bahwa korban Hansen awalnya termasuk perempuan manapun yang menarik perhatiannya. Namun dia dengan cepat mengetahui penari telanjang dan pelacur lebih sulit dilacak dan kecil kemungkinannya untuk dilewatkan. Hansen dihukum atas kematian 4 perempuan tetapi mengaku membunuh beberapa lagi, katanya. Pada satu titik dia terbang dengan penyelidik di daerah utara Anchorage dengan menunjukkan tempat 17 korbannya dikuburkan. Wow, 17 korban, guys, dia bunuh, guys, dan dikuburkan. Mungkin dikuburkan diam-diam, guys. Dan pada tahun 1984, Alaska State Troopers kembali ke daerah itu dengan sisa-sisa jasad 8 perempuan ditemukan. Juru bicara polisi Austin McDaniel menerangkan secara total ada 12 mayat telah ditemukan dan 11 diantaranya telah diidentifikasi. Berarti satu ini belum. McDaniel menyatakan hanya satu orang yang belum diidentifikasi dan dikenal sebagai Eklutna Annie. Dia sosok yang diyakini sebagai korban pertama Hansen. Mayatnya ditemukan di dekat danau Eklutna di utara Anchorage. Upaya silsilah genetik sedang dilakukan dengan harapan juga mengidentifikasi si korban Annie ini, guys. Si satu korban yang belum ditemukan mungkin atau belum diidentifikasi sampai saat ini, gitu, guys. Ya, guys, jadi guys ceritanya identitas korban pembunuhan berantai yang 37 tahun lalu itu baru terungkap sekarang ini, tahun kemarin, ya, guys. Dan pembunuhannya terjadi di Alaska, guys, di Amerika Serikat, guys. Ya. Oke, guys, sekian dulu video kali ini, guys. Nanti aku akan mencari-cari cerita lagi yang lebih seru. Saya tunggu dari vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.